konseling ini istri saya sedang di Indonesia, saya sedang di Amerika, istri saya itu. Jadi itu hanya dari mulut-mulut saja. Orang-orang yang pernah ikut forum, lalu kemudian dari psikologi itu. Nah kira-kira gitu mas, awal mulanya gitu. Jadi kalau orang itu ada semacam kecelakaan profesi. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan podcast Atsifa. Pada hari ini kita mendapat kesempatan kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa dari daerah istimewa Ngayogyakarta, Hadiningrat. Beliau adalah seorang konselor keluarga yang dikenal di Indonesia dan juga di Amerika saat ini. Dan kebetulan beliau sedang mengadakan kunjungan acara IMSA, yaitu Komunitas Muslim Indonesia di Amerika yang cukup lama, dan beliau sebagai pembicara utama. Dan pada kesempatan ini dia sempat mampir di Shuttle dan kita ajak untuk ngobrol santai. Baik, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Patriawan. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangan pagi hari ini. Alhamdulillah. Kita bisa ngobrol santai sambil menikmati cuaca Seattle yang sejuk dingin, dan kita coba dengan kopi kita. Masya Allah. Ini nasgidel Pak. Wah, Panas lagi, asal Seattle. Baik, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang acara ini, mungkin sedikit kita flashback tentang Pak Cah sendiri. Yang saya tahu Pak Cah itu kan dari farmasi. Tapi kenapa sampai sekarang lebih banyak menggeluti ke bidang ketahanan keluarga, kemudian masalah parenting, dan sebagainya. Mungkin bisa sedikit tentang awal ini. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Bahagia sekali ya, nggak terasa kalau di Seattle ada gelas-gelas beli kayak gini ya. Ini Jawa kuno ini ya. Masya Allah, luar biasa. Saya belajar di Fakultas Farmasi UGM, dan di saat yang sama saya juga belajar di beberapa tempat belajar Islam seperti pondok pesantren gitu, tapi bukan sebagai santri mukim. Kalau di Jogja ada istilah santri kalong ya Mas Patriawan. Jadi santri kalong itu ngajinya hanya kalau pas datang pas ngaji saja, jadi tidak tinggal di situ gitu. Saya ngaji kalong itu sebagai santri kalong itu di pesantren Bermulia punya Pak Amir Rais, kemudian di pesantren di Semarang, Kabupaten Semarang, itu namanya Sabilul Khairat. Itu zaman mahasiswa. Zaman mahasiswa, zaman masih kuliah. Itu yang punya pesantren Sabilul Khairat itu temannya Mas Patriawan ini, Mas Khalid Mahmud ya. Bapak beliau punya pesantren namanya Sabilul Khairat itu, namanya Kiai Zainal Mahmud. Nah, saya belajar di pesantren-pesantren seperti itu, belajar juga ke ustadz-ustadz ke rumahnya, kemudian ngasih kitab ke rumah beberapa saat gitu ya, selama ya. Jadi sambil kuliah di UGM sambil ngaji kalong itu. Nah jadi setelah lulus itu kemudian nikah dulu baru lulus, nikah selama kuliah. Nah setelah menikah ini kan kontraktor Mas Patriawan, kontrak rumah itu ya, rumahnya dikontrak terus setahun kontrakan habis, pindah lagi, kontrak lagi, kok gitulah kontrak gitu. Jadi kenapa pindah kontrakan itu, kalau saya suka mengatakan itu kan salah paham gitu. Pemilik kontraknya yang salah, saya yang paham gitu. Jadi dia naikin harga gitu mas. Misalnya semula kalau zaman itu setahun sejuta zaman itu gitu ya. Nanti dinaikkan 3 juta, masa 3 kali lipat gitu ya. Aduh, gini mendadak itu nggak siap. Cari lagi, kemudian yang tersangkau itulah yang menyebabkan kami pindah. Nah, yang kami lihat setiap pindah kos itu, setiap pindah kontrakan, itu rumah-rumah yang kami kontrak itu ya, karena memang rumah-rumah sederhana yang kami kontrak, itu ada kondisi rumah yang menurut kami itu nggak sesuai dengan tuntunan Islam di dalam membuat rumah gitu. Jadi orang berumah itu kayak nggak mikir bahwa sebetulnya Islam itu punya tuntunan di dalam membuat rumah. Misalnya isyarat-isyarat yang ada di dalam Quran surat An-Nur itu sebetulnya dari surat An-Nur itu saja, itu bagi teman-teman sipil dan arsitek harus mewujud di dalam bentuk desain rumah seperti apa yang disiapkan, yang harusnya seperti itu. Nah banyak orang yang tidak berpikir seperti itu ketika mau rumah, yang penting di rumah. Akhirnya kami harus menyekat lagi, menambah bagian lagi yang memisahkan mana area private-nya, mana area publiknya gitu ya. Itu kita harus menyekatkan sendiri. Lalu sambil begitu kita sambil mikir, ternyata banyak orang ya yang tidak paham tentang bagaimana membuat rumah secara Islam gitu. Ya.
Akhirnya saya nulis buku Mas. Itulah buku yang saya tulis tema tentang keluarga itu ketika saya Tahun berapa itu? itu tahun 1997. Kalau sebelum lulus atau sudah lulus? Pada waktu itu kita pas sekolahnya profesi, jadi S1 lulus, terus kuliah profesi. Jadi kita nulis buku itu menceritakan tentang seperti apa sih rumah kayak Islami gitu. Sejak dari desain rumahnya, desain ruangannya itu yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam gitu. Terus sampai bagaimana interaksi orang-orang di dalamnya. Nah, buku itu saya kasih judul Pernek-pernek Rumah Tangga Islami. Ini buku pertama saya tentang keluarga pada tahun itu. Ternyata buku ini laris, Mas. Buku ini bestseller gitu. Terus akhirnya membuat sering dibedah di kampus-kampus, di masjid-masjid gitu ya. Saya diundang ke berbagai tempat untuk bedah buku itu. Dampaknya karena kemudian dikenal saya ngomong tema keluarga, orang-orang yang punya masalah keluarga itu nanya Mas. Iya, awalnya nanya di forum itu, tapi karena forum terbatas akhirnya nanya boleh nggak kalau ke rumah ngobrol ini. Oh silakan, akhirnya datang ke rumah. Akhirnya dari mulut ke mulut. Kebayang 97 Mas, belum ada medsos, belum ada, kalau di Indonesia belum ada internet, belum ada handphone kayak gini, belum ada gitu ya pada waktu itu. Jadi itu hanya dari mulut ke mulut saja. Orang-orang yang pernah ikut forum, lalu kemudian itu ada loh kalau mau ngobrol-ngobrol tentang tema keluarga, itu bisa datang ke rumah Pak Cah gitu kan. Jadi akhirnya kemudian makin lama makin baik Mas. Dari 97, 98, 99 ya. Lalu akhirnya lama-lama kami mulai harus berbenah. Maka mulai tahun 2000 itu kita sudah mulai ngeset diri kita, aduh kayaknya kita ini memang harus belajar konseling. Harus memastikan ya, memang harus belajar Mas. Ya belajar. Jadi akhirnya kita belajar tentang dunia konseling. Alhamdulillahnya tinggal di Jogja. Nah, dampak dari tinggal di Jogja itu resources pembelajaran itu melimpah ruah. Banyak banget. Banyak banget itu. Jadi di Jogja ada Fakultas Psikologi UGM. Itu dosen-dosennya dengan sangat terbuka menerima pertanyaan kami, ngajari kami, memberikan bimbingan bagaimana cara menyelesaikan masalah secara psikologi, bagaimana cara konseling. Akhirnya mulai tahun 2000 itu kami mulai belajar, rutin belajar fokus ke konseling ya. Jadi ikut pembekalan, ikut pelatihan yang memberikan pembekalan itu adalah dosen-dosen psikologi UGM, para konselor-konselor senior, para psikolog senior gitu Mas. Sampai akhirnya tahun 2002 kami bikin lembaganya, karena selama kami melayani konseling itu kayak personal ya, sendiri, nggak ada lembaganya. Kami merasa ini nggak nyaman kalau nggak lembaga, jadi seakan-akan ini personal banget gitu. Kalau ada lembaga itu kan ada yang melakukan legal dan juga ada ini Mas, ada supervisi. Jadi bahwa dia bekerja itu nggak sendirian, ada supervisi. Satu tim. 2002 kami membuat namanya Jogja Family Center. Jogja Family Center. Ya, itu nanti. Itu misi utamanya fokus ke keluarga atau keluarga. Jadi Jogja Family Center itu untuk membuat edukasi dalam tema-tema keluarga sejak dari pernikahan sampai parenting, bagaimana mendidik anak gitu ya. Terus kemudian juga di saat yang sama melayani konseling tadi. Jadi konselingnya akhirnya terwakili dalam Jogja Family Center itu. Nah, nanti mulai tahun 2010 kita kembangkan dari Jogja Family Center menjadi Wonderful Family Institute. Sampai hari ini dari tahun 2010 kita menggunakan lembaga Wonderful Family Institute. Wonderful Family Institute. Ya, itu juga lebih fokus lagi dengan edukasi yang lebih luas, lebih masif gitu ke berbagai tempat gitu. Nah, dari itu Mas, kita kemudian, jadi sebetulnya kami tidak pernah istilahnya apa ya, bercita-cita atau berkeinginan untuk menjadi konselor keluarga gitu. Tapi bahwa karena rumah kami didatangi orang-orang untuk curhat, untuk bertanya, untuk bercerita masalahnya, minta dibantu menyelesaikan masalah gitu ya. Lalu akhirnya, ya memang ternyata Allah itu ngasih kesempatan amal jariah bagi kita itu ya lewat pintu ini gitu. Ya sudah, nyatanya toh kita nggak pernah bikin publikasi. Kalau dimulainya 97 saat kami mulai launching buku itu masih, terus kemudian mulai dibedah di mana, terus kemudian orang mulai mengenal kami, mulai diundang ke berbagai forum tema keluarga, seminar-seminar keluarga. Kalau Mas Patriawan dulu di Jogja itu ada tokoh-tokoh di Jogja yang spesialis tema keluarga seperti Ustadz Santi Sahuri, Pak Hasan Basri Psikologi, Ustadz Yunarias, dan seterusnya. Yang tema-tema keluarga itu beliau-beliau senior kami gitu ya. Itu saya mulai waktu itu mulai dipanel dengan beliau-beliau. Jadi
disandingkan sama disandingkan gitu. Jadi akhirnya saya mulai belajar banyak dengan beliau. Saya juga akhirnya silaturahim ke ustadz-ustadz tadi itu untuk belajar banyak kepada beliau, ngaji kepada beliau ke rumah Pak Basri, silaturahim, tanya ini tanya itu tentang keluarga gitu ya, ke rumah Pak Sunarti Sauri, ke rumah Pak Yunari S dan seterusnya. Jadi dari situlah pembelajaran kita lakukan, termasuk ditambah dengan secara spesifik kami belajar tentang ilmu konseling dari psikologi itu. Nah kira-kira gitu Mas, awal mulanya gitu. Jadi kalau orang itu ada semacam kecelakaan profesi. Jadi lebih tepatnya transformasi ya. Tersesat di jalan yang benar gitu Mas. Jadi kita nggak pernah merancang ke situ. Kalau ada alasannya gitu Mas, ada kalau yang nanya saya terus kenapa alasannya mau menekuni dunia itu gitu. Saya bilang gini, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu membuat inspirasi bagi saya. Nabi pernah menyatakan, idza aradallahu bi abdihi khairan istamahu. Apabila Allah itu menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan memakai hamba itu. Lalu sahabat bertanya, wa kaifa yastamilu ya Rasulullah? Bagaimana cara Allah memakai hamba itu? Kata Nabi, yuwaffiqullahu bi amalin sholihin qabla mautih. Allah akan memberikan taufik, kekuatan kepada orang ini untuk beramal soleh sampai hari-hari menjelang kematiannya. Jadi terus maksudnya itu sampai dia mati itu dia melakukan suatu amal soleh tertentu. Nah di dalam hadis ini itu Nabi menggunakan bentuk nakiroh, ketika mengatakan li amalin solihin, bukan bentuk ma'rifah. Kalau ma'rifah itu tertentu, definitif gitu. Kalau nakiroh itu tidak tertentu. Jadi li amalin solihin itu bentuk yang tidak tertentu. Bentuk amalnya bisa apa saja, sedikit atau banyak. Bentuknya bisa macam-macam amal soleh itu gitu. Jadi kalau Allah itu menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan menyibukkan hamba itu dengan amal-amal soleh tertentu. Li amalin soleh, apapun bentuk amalnya itu. Sepanjang dia berada dalam kebaikan. Li amalin soleh, amal soleh. Jadi amal yang memang baik gitu. Sepanjang amal itu kebaikan, lalu orang ini sibuk melakukan amal kebaikan ini, berarti Allah itu sedang menghendaki kebaikan pada hamba ini. Lah saya berpikir, saya nggak pernah ngundang orang loh ke rumah saya nggak punya medsos, saya nggak punya nomor telepon pada waktu itu 97 saya nggak punya nomor telepon. BlackBerry waktu itu ya. Itu pun nggak punya Mas, belum punya saya. Kalaupun seandainya sudah ada, kita juga nggak punya alat-alat itu, kita nggak punya. Jadi satu-satunya kita komunikasi kalau jarak jauh itu email. Ingat ya waktu itu email itu lebih maju dibandingkan dengan handphone ini. Jadi waktu itu kita punya grup list misalnya mailing list itu ya, kita kemudian berkomunikasi dengan teman-teman dari berbagai tempat itu pakai milis gitu, kemudian kirim email gitu-gitu. Jadi nggak leluasa kayak sekarang ya. Jadi waktu itu nggak ada cara mengenalkan gimana mengenalkan diri. Saya konser nggak ada, kami nggak pernah mengenalkan. Tapi kenapa ada orang itu datang ke tempat kami gitu? Saya bilang, saya kan sebenarnya berhak menolak mereka. Jangan ke rumah saya. Itu loh, sana ada psikolog yang hebat, di sana ada ulama yang hebat, lebih tepat, lebih capable, lebih hebat gitu. Kalau kamu mau curhat sama ustadz, di sana ada ustadz hebat gitu. Jangan ke rumah saya, di rumah saya nggak ada masalah gitu, lebih gede daripada masalah kamu gitu. Tapi ternyata mereka datang, dan kalau saya nolak, maka pikiran saya di sini tadi mengatakan idza aradallahu bi khairan, kalau Allah menghendaki kebaikan pada hamba. Saya bayangin gini, ada orang punya masalah keluarga, lagi konflik sama istrinya sama suaminya. Dia berdoa pada Allah, ya Allah berilah kami jalan keluar, berilah kami penyelesaian gitu. Lalu Allah ngasih petunjuk kepada ini, dikasih ilham gitu, coba kamu konseling aja gitu. Kalau kamu cari-cari informasi di mana bisa konseling, lalu orang itu nanya ke sana, ke sini, kalau mau konseling keluarga gitu, kemana ya? Itu ke rumah Pak Sa, alamatnya di sini, datanglah ke rumah saya. Jadi orang itu datang ke tempat kami, itu karena ilham yang Allah berikan oleh orang ini, karena dia berdoa pada Allah minta agar masalah hidupnya selesai gitu. Begitu sampai rumah saya, terus saya tolak gitu, sana pergi sana, jangan ganggu saya gitu. Itu nggak mau. Ketika misalnya ada hamba yang Allah itu memakai dia, dan hamba itu malah dipakai oleh Allah gitu. Bagaimana kalau Allah kemudian mengatakan, malaikat bikin orang ini nggak bermanfaat gitu, karena dia nggak mau dipakai. Setiap kali mau dipakai harus gitu. Dia ada tamu datang yang sebetulnya itu supaya dia bisa mendapatkan penyelesaian masalah hidupnya. Aku mau pakai dia untuk menyelesaikan masalah orang ini, ditolak sama orang ini. Jangan dipakai lagi. Coba bayangin kalau kita nggak pakai sama Allah itu kayak apa rasanya gitu ya. Kita jadi orang tidak bermanfaat, jadi orang nggak ada gunanya hidup di muka bumi ini gitu, nggak ada manfaatnya apa-apa. Jadi kalau nggak bermanfaat itu kayak apa gitu, bentuk orangnya kayak apa. Itu kan mengerikan sekali gitu. Baik orang harus bermanfaat. Nah, sebaiknya kan begitu. Nah, gitu Mas, kira-kira yang mendorong
sampai kayaknya udahlah ini jalan harus kita lalui. Pokoknya kita nggak pernah bikin publikasi, orang datang sendiri kok. Bukan kita yang mengatakan gini konselor, tetapi orang-orang yang datang dan kemudian meminta agar agar mereka diberi bantuan gitu. Ya sudah, ini kita sekarang bersiap diri aja, belajar. Sekarang sampai hari ini itu tiap semester sekali kami belajar dan diasuh dari dosen di Fakultas Psikologi UGM itu luar biasa, manfaatnya bagi kami luar biasa. Lebih ngerti ilmunya, keterampilannya terasa, lebih pede juga gitu Mas, dan kemudian istilahnya lebih bertanggung jawab kalau tidak malpraktek lah kira-kira gitu ya. Jadi tidak salah dalam memberikan solusi kira-kira gitu. Nah itu waktu masa-masa itu istri gimana? Istri dari farmasi, ada support atau masuk sampai ini dari farmasi kenapa malah melakukan ini ya? Pengalaman kami ya teman-teman sekalian, ini memang pengalaman yang sangat subjektif karena kami yang menjalaninya, bisa berbeda pada semua orang gitu. Jadi saya merasa bahwa di antara hal yang mendekatkan kami, saya dan istri itu, makin tua sekarang ini, umur kami semakin tua itu makin dekat gitu. Itu salah satunya adalah karena kami punya kegiatan yang berdekatan gitu. Nggak harus sama persis tapi berdekatan. Pada titik tertentu kita sama kegiatannya. Misalnya ketika saya mulai terjun di dunia konseling, itu ketika yang datang konseling itu adalah seorang perempuan, apakah dia istri atau misalnya masih gadis datang seorang diri, saya nggak bisa menemuinya sendirian karena etika dalam Islam ya harus ada yang menemani. Nah akhirnya saya mengajak istri saya menemani, terus lama-lama dia sering mendengar bagaimana cara saya untuk menghandle klien gitu, cara menyampaikan, cara mendengar dan seterusnya gitu. Akhirnya belajar bareng, jadi udah sekalian aja gitu, jadi kita belajar bareng. Setiap kali ada pembekalan konselor itu kami berdua ikut, kemudian kami tumbuh bersama, menangani persoalan juga bersama. Nanti kalau misalnya ada yang datangnya itu kalau laki-laki saya temui sendiri, kalau perempuan ditemui sendiri oleh Ibu Ida, istri saya. Nanti kami bisa diskusi, tadi ada masalah gini, gimana menurut kamu? Kami diskusi, dialog, karena sama-sama kita belajar konseling dan sama-sama kita menjalaninya. Itu contoh, akhirnya kita temanya itu menjadi sama di dalam tema ini. Terus kemudian saya itu kan menjadikan pelajaran dari ruang konseling itu Mas. Misalnya contohnya ya, ada orang konflik suami istri itu gara-gara misalnya yang hal sederhana itu, cara yang sering saya ceritakan, cara bikin teh celup Mas. Ini teh celup itu gimana cara bikinnya? Sambil ini Mas, ini lupa. Jadi ini teman-teman sekalian ya, kalau kita bikin teh celup, itu apakah air dimasukkan ke wadah, lalu kemudian setelah itu tehnya dimasukin ini, atau tehnya dulu, baru setelah itu airnya dimasukin, itu mana itu yang benar? Ini kan bukan soal benar salah seperti ini, tapi kebiasaan, dan ini menimbulkan konflik di rumah tangga tersebut. Jadi cara bikin teh nggak kayak gitu, harusnya airnya dulu baru tehnya, kata istrinya. Kata suaminya enggak, harusnya tehnya dulu baru air dimasukin, berantemlah mereka. Nah sebetulnya kami belajar, betulkah mereka berantem soal teh? Kami belajar ya, kami setiap kali ada kasus baru bagaimana Mas, kami belajar, kami nyari referensi. Kalau kami nggak ketemu referensinya, kami bertanya kepada ahlinya gitu, konsultasi kepada ahlinya. Jadi dari situ kami berkembang. Oh, akhirnya kami tahu mereka berantem bukan karena teh, bukan karena cara bikin teh gitu. Itu hanya pemicu. Tapi konfliknya bukan karena itu. Ada sesuatu di balik itu yang mereka tidak sadari, bahwa itu terkait dengan masa lalu mereka, itu terkait dengan interaksi-interaksi mereka sebelumnya, pendapat kekecewaan, misalnya istri yang kecewa dengan suami atau suami yang kecewa dengan istri yang tidak terekspresikan, numpuk-numpuk gitu. Jadi teh tadi, teh itu hanya memicu saja, mereka bukan bertengkar karena cara bikin teh, bukan. Itu hanya pemicu. Yang bikin mereka bertengkar itu ada sesuatu di balik itu, yang apabila kemudian mereka bisa menemukannya, maka mereka nanti akan lebih nyaman kehidupannya. Nah, kami belajar berdua. Terus kemudian kami tulis Mas, ada, kalau etika menulis dari ruang konseling itu tidak boleh menyebut nama klien, tidak boleh menyebut identitas, tidak boleh menyampaikan kejadian di mana, kapan, dan seterusnya. Tapi inti masalahnya, jadi ada suami, istri, taruhlah suami misalnya namanya Fulan, si istri namanya Fulanah gitu, yang kemudian mereka berkonflik tentang cara membuat teh gitu misalnya ya. Itu hanya disampaikan seperti itu, lalu kita analisa. Jadi akhirnya setiap kasus itu kami
tulis, kadang-kadang ditulis kasusnya seperti itu, kadang-kadang kita langsung mengambil supaya tidak muncul kayak begini, maka yang harus dilakukan oleh suami istri adalah 1, 2, 3, 4. Nah, akhirnya jadi tulisan, Mas. Akhirnya kami sharing tentang tulisan ini. Jadi buku itu. Jadi buku. Istri saya akhirnya ikut menulis. Akhirnya dia juga bisa bikin buku gitu. Jadi dalam sangat banyak hal kami itu terhubung. Tidak semua ya, tapi dalam sangat banyak hal. Misalnya tema konseling, tema ketahanan keluarga, tema menulis gini ini kita ketemu. Nanti untuk tema-tema lainnya ya saya sendiri, istri saya sendiri. Saya punya komunitas sendiri, istri saya punya komunitas sendiri. Istri saya nggak suka ngopi, nggak suka teh gitu. Saya suka ngopi, suka ngeteh. Jadi saya punya komunitas pengopi, komunitas pengeteh gitu saya punya gitu, Mas. Komunitas brand, komunitas bakmi, gitu-gitu saya punya gitu. Nah istri saya itu tidak terlalu suka kuliner, dia nggak punya komunitas kayak begitu. Saya punya, itu yang kita nggak ketemu, nggak apa gitu. Jadi tidak harus semuanya ketemu kan, sehingga walaupun makanan kami beda. Jadi kalau kami datang ke rumah makan itu, saya dan istri akan sendiri. Jadi bahkan seandainya andai kami itu menuruti kemauan masing-masing, pasti rumah makannya pun beda gitu. Jadi saya secara tradisional misalnya saya suka bakso, suka mie ayam, istri saya nggak suka bakso, nggak suka mie gitu. Contohnya. Nah dia lebih suka kayak barat ini salad gitu, dia lebih suka makanan salad semacam. Aku nggak bisa makan salad gitu. Yang gini-gini ya, ini kan ada hal-hal yang kami nggak ketemu, tapi itu nggak masalah gitu. Tetap saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi ada hal-hal lain yang kami ketemu, mengerjakan hal ini bersama-sama. Konseling ini istri saya sedang di Indonesia, saya sedang di Amerika. Istri saya terima klien, terus kemudian dia menanyakan ada klien kasusnya kayak gini, menurut kamu bagaimana gitu. Aku kemarin menyampaikan begini, itu sudah benar apa belum, sudah tepat apa belum. Jadi kita selalu nyambung dalam hal itu, ngobrolin masalah orang, ngobrolin masalah klien untuk bisa menolong orang-orang itu gitu ya. Itu akhirnya jadinya ikut, Mas ya. Jadi ikut ke bawah. Ya, dulu kami sama-sama. Kalau istri saya itu lebih panjang menekuni dunia farmasi. Kalau saya kan begitu lulus sudah nggak menekuni, saya hanya sebentar, paling hanya setahun. Kalau Buya itu mungkin sampai 15-an tahun menekuni dunia farmasi itu. Sempat jadi apoteker cukup panjang. Terus kemudian di masa-masa karena nggak punya apotek sendiri, jadi hanya kerja di apoteknya orang itu capek gitu, Mas, harus ngantor tiap hari capek. Lalu ketemu, terus ketemu belakangan kemarin ya, setelah mulai marak bisnis online itu, Mas, kami belajar bisnis online, ternyata bisa meskipun kecil-kecilan. Ya sekarang semenjak mulai kenal bisnis online, istri saya resign dari apotek, mengembangkan sendiri bisnis di rumah. Kami sekarang itu punya 12 admin di rumah sampai hari ini ya. Kalau dulu sebelum pandemi itu ada 40-an admin itu, Mas. Pandemi rontok ya, bagaimana bisnis online, jadi jualan buku, jualan produk knowledge, jualan barang-barang gitu. Kemudian segala sesuatu. Jadi pada waktu itu kita nggak spesifik. Jual makanan ada, jual baju muslim ada, jual buku ada, ensiklopedia ada, produk knowledge ada gitu. Jadi macam-macam dijual gitu. Nah waktu mulai pandemi itu rontok, yang jualan barang-barang tertentu, terutama yang buku, ensiklopedia itu anjloknya luar biasa. Orang sudah cenderung digital, Mas ya, e-book gitu kan. Jadi kalau buku tercetak, masa sebelum itu ya, sebelum COVID dan lebih lagi sebelum era digital semakin marak. Jualan buku itu, Masya Allah gitu, peredarannya, perputarannya itu sampai kami capek. Maksudnya tim kami itu nggak mampu menghandle, saking banyaknya penjualan itu. Itu buku yang dijual buku dari pacar sendiri, artinya buku produksi termasuk support. Dari lain-lain. Jadi memang basic awalnya dari buku saya, tapi begitu kita sudah jualan buku, orang minta buku apa kita layani gitu, dari berbagai penerbit itu. Nah itu terasa banget dropnya, terutama semenjak pandemi. Jadi yang dari semula kami punya mengelola 40-an staff itu ya sekarang tinggal 12 gitu. Nah 12 inilah yang membantu kami tiap hari. Semua kegiatan-kegiatan kami dibantu oleh 12 orang ini. Itu yang kemudian dia sudah nggak lagi ngurusi dunia apotek, dia lebih banyak kerja di rumah, dan itu dampaknya bisa banyak membantu saya untuk konseling, termasuk untuk membuat tema-tema. Kami punya produk sampai hari ini tuh platform edukasi gitu, Mas ya. Misalnya edukasi pranikah, kemudian edukasi keluarga sakinah, edukasi parenting gitu. Jadi ini
teman-teman juga boleh mengakses ya kalau karena itu bentuknya platform sehingga bisa diakses dari mana saja. Kayak Teman-teman ini semacam blog gitu ya, atau ya bentuknya web gitu, website. website. Jadi nanti kami kasih akses bagi teman-teman yang itu bisa tanya juga, tanya betul. Nanti bagi yang konsultasi ikut online. itu nanti kami berikan waktu untuk bertanya, ada timeline-nya. Belajarnya kapan, terus bertanya kapan, dijawab kapan, itu ada timeline-nya. Itu saya merancang itu pokoknya kami berdua, yang ini saya dan istri. Tapi kemudian kami pihak tim yang kemudian memberikan masukan-masukan, memberikan tambahan, terus mengerjakannya itu. Sekarang 12 orang itu mereka yang mengerjakan. Tapi ide, kemudian gagasan awal itu dari kami berdua. Nanti akhirnya banyak ketemu sini mas, meskipun nanti kalau sudah urusan hobi kita sendiri-sendiri, saya kesana sendiri, saya kesana gitu, itu sendiri-sendiri gitu. Tapi dalam hal tema ini kita gitu mas. Jadi hanya profesi itu tergantung dari kenyamanan kebiasaan. Nah, akhirnya profesi itu karena kebiasaan dan akhirnya begitu. Istilahnya kalau bahasa Jawa itu tresno jalan kulino. Nah, itu muncul jadi profesi Pak Cah selama ini. Karena kayak kalau saya kemudian coba flashback dari kehidupan pribadi saya gitu, cita-cita terkuat saya dari dulu itu kan saya mendefinisikan itu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang yang saya dari dulu itu gimana caranya menjadi orang bermanfaat. Saya nggak pernah punya pikiran jadi pejabat, jadi apa ya, jadi satu pemimpin apa gitu yang kemudian terkenal, itu saya pernah punya pikiran begitu. Jadi dari dulu sejak saya masih muda gitu ya, itu pikiran terbesar saya itu gimana bisa memberi manfaat bagi orang lain. Makanya begitu kemudian dunia konseling ini saya mulai jalani, menemukan bahwa oh ini ya cara bermanfaat bagi orang lain. Kayak kalau orang konseling mas, kami beri waktu umumnya itu antara 1 sampai 2 bulan satu klien, misalnya sepasang suami istri, itu dari awal sudah kita nyatakan nanti waktunya sebulan sampai 2 bulan. Itu ketika kemudian sesi berakhir mas, ini sudah sesi terakhir, sekian kali pertemuan kita jadwal, kadang ada yang bisa selesai sebulan, kadang harus 2 bulan gitu. Begitu kemudian di sesi akhir itu kita melihat progres kebaikan gitu. Ini kalau awal datang itu dengan tensi emosi yang sangat tinggi, makin lama makin turun. Kita rasakan pertemuan dari teman ke pertemuan itu makin nyaman gitu ya, suasana mereka itu nggak emosional gitu, emosinya makin mereda gitu. Wah ini berarti sudah tanda-tanda ada progres kebaikan. Terus nanti di finishing touch-nya kemudian mereka bersedia untuk yang semula mengatakan kami mau bercerai, tapi begitu dengan proses itu, alhamdulillah Pak Cah, kami sepakat tidak jadi bercerai. Kami itu datang berdua mereka. Datang berdua. Kadang-kadang nanti kita atur waktunya, suami dulu, baru istri, kemudian kita temukan mereka gitu. Nah di sesi akhirnya, lalu mereka bikin komitmen tuh mas, tertulis suami akan melakukan apa, istri akan melakukan apa gitu ya. Terus kemudian saya menyaksikan, menjadi saksi. Ini perjanjian antara 2 orang, suami istri dan tertulis bagi mereka, dan kemudian mereka saling bermaaf-maafan gitu ya, minta maaf dengan yang lainnya, terus berjanji memperbaiki. Itu lega banget bagi kami gitu ya, alhamdulillah konselingnya ada manfaatnya, membuat orang yang semula mau bercerai nggak jadi bercerai, yang semula dia itu berkonflik itu mulai mereda konfliknya, yang semula pisah rumah mulai jadi satu lagi gitu loh sih. Di setiap sesi konseling berakhir itu kami menemukan sangat banyak fenomena bahwa mereka dan bermanfaat. Termasuk orang yang baca buku Mas Patriawan. Jadi saya ketemu orang yang saya nggak kenal dia di satu acara gitu ya. Terus kemudian dia bilang, Pak Cah, saya baca buku ini. Dulu kami itu saya sama istri sudah sepakat mau pisah, mau bercerai gitu. Terus ketika saya bilang sama seorang saudara saya bilang begini, sebelum kalian berdua memutuskan bercerai, baca dulu buku ini. Nanti setelah baca buku ini, kalian berdua baca, setelah itu kalian nanti terserah kamu mau memutuskan apa gitu. Akhirnya kami berdua baca gantian. Dan setelah kami baca, akhirnya kemudian kami berkesimpulan, kami salah selama ini. Cara kami menjalani hidup berumah tangga ini tidak tepat, dan kami mendapatkan inspirasi dari buku ini. Kami menemukan di mana letak titik kelemahan kami dan kami bersedia memperbaiki. Jadi akhirnya kami nggak jadi bercerai. Jadi ketika ketemu orang mengatakan
buku ini menyelamatkan rumah tangga saya, Pak. Alhamdulillah, bukunya ada manfaatnya gitu ya. Jadi kayak itu Mas. Jadi kan kalau mungkin orang menganggap bahwa profesi kayak saya ini kan namanya apa kalau di Indonesia? Karena konselor. kalau konselor itu kan dia certified Mas, karena dia misalnya harus lulusan bimbingan konseling. Dia S1 dulu bimbingan konseling BK atau BP bimbingan ilmuwan. Setelah lulus S1 dia ikut yang namanya kuliah profesi. Setelah ikut kuliah profesi dia dapat certified sebagai konselor. Nah itu dia profesinya konselor gitu. Layak buka dan berizin gitu. Nah sementara kayak kami itu mungkin kalau bahasa umumnya di dunia internasional itu kan helper gitu. Jadi relawan bahasa Indonesianya ya. Tapi kalau kami menyebut diri kami relawan itu terlalu generik ya relawan itu. Bahkan bisa apa saja. Bahkan kalau di Indonesia itu jelek gitu Mas. Gini kayak relawan tim ses siapa, relawan caleg siapa, relawan partai siapa. Itu yang nggak enak banget itu ya, nyebut diri relawan itu. Jadi, aduh ini relawan itu istilah yang terlalu generik gitu. Akhirnya kayak tim ses akhirnya. Akhirnya sambil dulu kita pakai istilah konselor, tapi kita beri embel-embel konselor sosial gitu. Jadi bukan konselor profesional untuk supaya orang tahu. Supaya orang tahu kami bukan konselor profesional. Jangan kamu tanya certified-nya. Kami hanya certified pembekalan. Jadi bukan certified ya gitu. Di kami pembekalan, kalau sertifikat pembekalan kami mungkin sudah puluhan gitu ya, tapi tidak bisa sertifikat pembekalan kami itu nggak bisa dikonversi untuk menjadi sertifikat yang profesional karena beda jalur. Kalau yang sertifikat profesi itu harus jalur kuliah formal, S1, S2 atau profesi gitu. Sementara kami enggak. Maka kami juga tidak mau mengambil ceruk istilahnya ya, rezekinya teman-teman yang profesional itu. Kami jalurnya sosial, maka kami bekerja dengan dorongan untuk membantu orang lain. Dan bukan ke dakwah juga kan? Nah, itu bagian dari dakwah. Jadi kalau teman-teman yang profesional, mereka berhak ngambil fee, ngambil bayaran. Satu sesi berapa seperti dokter, seperti profesi yang lainnya ya. Kalau kami merasa tidak berhak karena itu bukan profesional dalam pengertian yang dituntut oleh aturan gitu ya. Kami hanya seorang helper, kami hanya seorang relawan sebetulnya gitu. Maka kami sudah sangat bahagia apabila bisa menolong orang gitu. Ya lebih begitu Mas. Misi awalnya. Betul ya. Yang bermanfaat adalah orang. Insya Allah gitu. Kemudian selama menjadi konselor ini kan Pak Jas sudah banyak diundang masuk seminar dan sebagainya teman ke luar negeri ya, di Amerika ini. Jadi selama di luar negeri pertama kali kemana? Pertama kali haji Mas. Haji. Keluar negeri pertama kali haji. Enggak hanya untuk undangan. Kalau untuk undangan pertama kali seingatku di Australia. Pertama kali undangan yang jauh. Kalau yang dekat ya ada sih kayak Malaysia, kemudian Singapura gitu pernah sebelumnya. Tapi kalau yang jauh pertama kali itu Australia. Itu pertama kali sambutan mereka terdapatnya di mana? Mereka menganggap Pak Jas sebagai dakwah atau mereka menganggap sebagai konselor? Dua-duanya. Jadi mereka juga makanya acara-acaranya ada yang acara memang tema keluarga, ada yang acaranya tema dakwah Islaman gitu ya. Itu dua-duanya jadi ada forum-forum yang berbeda. Nah bahkan yang menarik waktu di Australia itu Mas, itu kemudian berapa itu? Pertama kali sekitar tahun 2007 kira-kira seingat saya. Jadi setelah punya yayasan 2007 itu kemudian saya membuat mengadakan beberapa agenda di Australia itu kan keliling tuh dari Sydney, Melbourne, Adelaide gitu ya keliling-keliling. Lalu ada beberapa teman kita di Melbourne, warga Indonesia di Melbourne yang dia merasa bahwa kami di Melbourne ini warga Indonesia sudah mulai banyak Pak Jas, jadi kami juga perlu ada di antara kami yang spesialis untuk menjadi seorang konselor seperti Pak Jas, konselor sosial gitu. Mereka mengaku itu bahwa kalau dalam dunia internasional di WHO itu Mas, itu orang-orang kayak kami itu masuk dalam relawan kesehatan mental. Gitu. Jadi ada nomenklaturnya. Saya lupa kalau istilahnya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu dia relawan kesehatan mental gitu. Jadi orang-orang anggota masyarakat biasa, bukan profesional, yang dia bekerja untuk membantu orang lain dalam kesehatan mental mereka. Nah, termasuk tema keluarga ini masuk ke wadahnya sebenarnya ada, ya. Meskipun memang itu tadi nilainya relawan, bukan profesional gitu. Nah, jadi akhirnya yang di Melbourne ini, itu mereka sekian bulan kemudian undang lagi kami ke sana untuk memberi pembekalan para konselor itu Mas. Jadi sharing teman-teman di Indonesia di sana senior-seniornya gitu ya, yang diharapkan nanti bisa membantu kalau ada
eh, teman-teman Indonesia yang ada problem keluarga supaya ada rujukannya. Ini komunitas Indonesia sudah terbentuk banyak di Melbourne. Lalu ada masalah tentang pernikahan, tentang keluarga, tentang pendidikan anak, itu mau curhatnya sama siapa? Kalau nggak ada yang ditunjuk secara spesifik, nanti mereka nggak tahu mau kemana dan sungkar mau mengakses teman-teman lainnya gitu ya. Oh, jangan-jangan merepotkan gitu. Tapi begitu ini ditunjuk, misalnya lembaga di sini misalnya Ashifa gitu ya. Ashifa kemudian membuat lembaga. Ini ada orang konseling, nggak usah banyak-banyak orang, 4 orang. Nih, 4 orang ini adalah konselornya Ashifa. Jadi kalian kalau di sekitar Seattle dan sekitarnya ini, kalau misalnya mau konseling ada nih tempat curhat, tempat ngobrol, gitu berbagi, jangan kontak mereka gitu-gitu ya. Jadi waktu di Australia akhirnya kita sampai bikin pelatihan 2 hari gitu ya, Sabtu Ahad full 2 hari itu pelatihan itu. Pelatihan gitu untuk beberapa orang, nggak usah banyak-banyak. Saya bilang waktu nggak usah banyak-banyak. Kira-kira waktu itu yang berkumpul sekitar 10 orang, 10 orang dari berbagai tempat di Australia, dan kemudian mereka pengen belajar tentang konseling itu. Nah, itu di antara sambutan gitu masih tentang mereka merasakan bahwa memang ada kebutuhan itu. Ya. Kayaknya cukup bagus, hanya positif mereka mengaku. Iya, betul. Terus untuk di Amerika gimana selama ini? Jadi, Amerika ya. Jadi kan pertama kali Pak Cah ke Amerika itu ke Seattle gitu ya. 2011 itu pas acara resmi itu ya. Iya Mas, itu keliling-keliling. Pertama mendarat itu di Texas kalau nggak salah ya. Texas, terus terakhir sih. Saya ada delay yang harusnya acara pertama, justru acara puncaknya itu acara apa waktu itu saya lupa, mungkin SCT saya lupa. Tapi karena ada problem perizinan waktu itu di Indonesia, saya mungkin baru berangkat kemudian. Jadi akhirnya yang acara pokok itu malah saya nggak dapat. Saya nggak jadi ngisi, terus kemudian ya tetap akhirnya ngisi tapi dalam bentuk yang ya kayak sekarang ini ya, keliling-keliling ke berbagai tempat gitu. Nah, saya menemukan bahwa bersyukur gitu ya di Amerika ini teman-teman Indonesia, khusus yang Muslim, guyo mau ngumpul bersemangat bikin masjid gitu ya, kayak di sini ya Allah, Masya Allah itu luar biasa ya ini. Minoritas itu jadi hubungan sosial kita untuk tinggi ya, mendekatkan ya. Betul. Terus dari sini bisa berhimpun dengan saudara-saudara Muslim dari berbagai negara lainnya ya, Jumatan bareng, sholat bareng di sini itu sesuatu. Dan waktu khusus yang dari Indonesia tetap ada pengajian, tetap ada kegiatan keislaman bareng-bareng, menyambut Ramadan, Idul Fitri, kegiatan rutin dan seterusnya. Itu menyenangkan bagi saya. Ini satu kegiatan untuk menjaga keimanan ya di bukan tanah kelahiran gitu ya, di negara yang minoritas Islam. Kita punya kesadaran bareng bahwa harus menyelamatkan akidah anak kita, menyelamatkan keimanan, keislaman keluarga kita gitu. Ini kesadaran bareng yang dibentuk di sini ini. Jadi saya ngeliat ini sesuatu yang sangat bagus dan harus terus-menerus dijaga, bersambung dari generasi-generasi gitu ya. Bagaimana mengenalkan anak-anak kita dengan kegiatan-kegiatan Islam seperti ini supaya mereka merasa memiliki. Jadi nanti generasi berikutnya tentu sudah bukan Mas Patriawan lagi yang ngurus ini, itu sudah kasih anak gitu ya. Terus bersambung kegiatan pengajian Ashifa-nya terus berjalan, tapi pengelolanya sudah berganti generasi. Itu yang harapan kita. Ini menjadi terus-menerus kita. Ada pergantian. Terus kalau dari pandangan Pak Cah, jadi selama di luar negeri itu observasi Pak Cah itu apa yang paling mencolok antara dinamika sosial keluargaan masyarakat di Indonesia dengan masyarakat ini, terutama Muslim di Amerika. Dinamika sosial, dinamika perkembangan keluarga. Pertama yang masalah parenting ya. Pertama yang membedakan itu memang konsep. Jadi konsepnya beda. Kalau Barat pada umumnya itu kan memang cenderung konsepnya itu nuclear family, keluarga inti. Bapak, ibu, dan anak, hanya 2 generasi, bapak, ibu, anak gitu ya. Dan itu pun anak hanya sampai umur undang-undang, setelah 18 itu terlampaui maka dia sudah boleh keluar dari rumah. Sehingga umumnya masyarakat Barat itu ya anak sudah tinggal sendiri. Kalau orang tuanya masih bersama sebagai suami istri ya tinggal orang tua saja. Nah, beda dengan di Indonesia atau negara-negara Muslim lainnya, itu secara konsep mereka cenderung kepada extended family, keluarga besar. Sehingga di dalam keluarga kita misalnya lihat di Indonesia di kampung-kampung gitu, itu satu rumah itu bisa terdiri dari 4 generasi, bahkan 5 generasi Mas. Untuk orang-orang yang umur panjang itu satu rumah itu bisa 5 generasi. Rumah saya itu 4 generasi.
generasi paling tua itu ibu mertua saya, itu paling tua di rumah saya, tinggal bersama dengan saya, dengan kami. Generasi keduanya saya dan istri. Generasi ketiganya anak saya. Generasi keempatnya ada cucu saya yang menemani saya di rumah itu. Jadi satu rumah itu ada 4 generasi. Dan itu kita terhubung bahwa interaksi antara kakek, nenek dengan cucu. Berarti kalau ibu mertua saya itu berarti buyut gitu dengan cucu saya gitu ya. Saya sudah bercucu dan saya masih punya ibu. Ini generasinya buyut gitu. Kita terhubung, saling terhubung satu dengan yang lainnya. Makanya in case kayak kemarin pandemi lalu kemudian kita belajar di rumah gitu, itu bisa memberdayakan potensi-potensi extended family itu, di mana ini keluarga besar saling menguatkan. Bapak ibu kerja, tapi masih ada kakek, ada nenek, ada kakak, ada adik, ada keluarga besar gitu yang rumahnya berdekatan, saling terhubung gitu. Dengan tetangga itu nggak ada jarak gitu ya. Kalau di Amerika itu meskipun rumah-rumah tidak berpagar, tapi masing-masing itu sendiri-sendiri. Kalau di Indonesia, apalagi di pelosok-pelosok, di kampung-kampung, termasuk kampung tempat saya tinggal, kami tidak berpagar dan itu terhubung gitu. Sehingga tetangga itu dengan mudah masuk ke rumah saya mudah masuk ke rumah tetangga gitu ya. Saya itu kalau ngambil, pengen masak, butuh daun pisang gitu mas, itu kebun tetangga. Jadi bukan pun saya kebun tetangga. Itu udah nggak usah bilang lagi karena sudah direlakan. Pokoknya saya di situ tuh Pak Ca mau ngambil apa saja di kebun ini, ambil aja, nggak usah minta izin lagi karena sudah kami izinkan semuanya. Gitu. Kalau di sini ada tetangga yang ini langsung telepon polisi. Nah itu kan, jadi kan itu contoh bahwa kalau extended family itu dampaknya bukan hanya bagi family-nya sendiri, tapi bagi lingkungan sekitar, lingkungan sosial. Terbiasa dengan kebersamaan, guyub rukun, bareng-bareng gitu. Sehingga kalau sering bilang sama teman-teman di Indonesia itu, kalian kalau ngeliat film atau video-video tentang negara-negara barat, Eropa, Amerika, yang kemudian mereka kelihatan misalnya orang tua, kakek nenek, berduaan, gandengan tangan, atau ngopi, duduk berdua, ini kakek nenek ngobrol berdua gitu ya, ngopi berdua, lama-lama di tempat kopi itu, atau di taman kota, mereka berkegiatan berdua. Itu mungkin kalian akan mengatakan, oh kakek nenek itu romantis ya. Kalian harus memiliki pengetahuan tentang konsep budaya, konsep keluarga yang ada di setiap negara. Jadi karena mereka itu adalah nuclear family, maka memang ya begitu anak sudah 18 tahun, bisa itu jarang-jarang ketemu orang tuanya, jarang-jarang untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Masing-masing sudah kehidupan sendiri-sendiri. Kita di Indonesia, kakek nenek itu ya, itu gimana mau berjalan berdepan gitu, nanti cucu ikut, jadi anak ikut, cucu ikut, jadi satu rombongan. Jadi akhirnya kita itu kemana-mana bareng, itulah bedanya extended family. Jadi bukan berarti bahwa orang Indonesia itu nggak romantis, kalau orang Barat sampai kakek nenek romantis berdua, itu bukan itu gitu. Karena kondisi. Nah, karena kondisi. Makanya kalau nanti sudah punya pasangan dengan anjing, dengan kucing, dengan binatang gitu. Nah kalau kita di Indonesia, ya kita bahkan kalau saya itu di Jogja itu punya komunitas yang bisa cerita kuliner ya Mas Adraman. Jadi saya kalau pas di Jogja, pas ada waktu gitu misalnya nanti malam saya kosong nggak ada kegiatan apa, saya share di grup. Nanti malam aku mau makan bakmi di tempat ini gitu ya, ada kode-kodenya gitu. Terus siapa mau ikut itu pada gabung gitu. Jadi kayak gitu kan kita itu mudah banget gitu, mudah banget dalam artian kita ngumpul-ngumpul karena memang pola pekerjaan, pola kehidupan yang berbeda dengan dunia barat yang memudahkan kita untuk naik motor mas ya, kemana-mana naik motor terjangkau gitu. Kalau di sini harus naik mobil, tempatnya jauh-jauh, ketemu harus pakai poin. Untuk ke masjid saja mobilnya sekian banyak, karena kalau orang dia sendirian misalnya tetap harus pakai mobil ke sini sehingga parkirnya harus luas gitu ya. Kalau kita kemana-mana gak kerasa kan naik motor, langsung bahkan nggak pakai mikir gitu, dapat undangan di WA, gimana langsung berangkat itu, jadi nggak pakai mikir, nggak pakai rencana, nggak pakai mikir gitu ya, langsung udah pamit pele, gue langsung gitu. Jadi makanya kalau kita lihat secara umum ya plus minusnya adalah kalau ya tentu masing-masing ada plus minusnya. Dalam extended family itu diantara yang plus ini kalau saya ambil dari teorinya Sander Friend tentang strong family, dikatakan setiap keluarga itu harus berupaya mengumpulkan sebanyak mungkin kekuatan-kekuatan yang ada dalam keluarga itu. Nah, The Friend meyakini bahwa
semua keluarga itu punya kekuatan. Bahkan kata dia, dalam keluarga yang paling rapuh sekalipun, itu ada kekuatannya. Gitu. Ada kekuatannya. Makanya dia kan ini harus dicari sebanyak mungkin kekuatannya. Nah, begitu kita datang, kalau kita lihat di Indonesia, itu kekuatan itu banyak banget Mas ya. Jadi keluarga besar, ada terah gitu. Terus kemudian ada keluarga kita sendiri, sejak dari kakek nenek, kemudian sampai cucu, sampai buyut, gitu ya, itu masih terhubung. Kemudian bahkan kadang-kadang masih dalam satu rumah, 4 generasi, 5 generasi gitu. Itu kekuatan yang harus dijaga. Nah, di teman-teman di misalnya orang Indonesia atau orang Muslim yang ada di Amerika, semua harus dikerjakan sendiri. Kalau mau masak ya masak sendiri, bersih rumah ya bersih rumah sendiri. Nah, nggak ada pembantu. Kalau di rumah saya itu bukan saja pembantu Mas, jadi gini, orang bantu tanpa disuruh gitu. Jadi sekarang saya tinggal di rumah yang sekarang ini, yang saya tempati di wilayah Bantul ini, itu ketika terjadi bencana gempa besar di Jogja 2006. Sebelum 2006 saya belum tinggal di situ. Dari gempa itu saya pindah ke tempat yang sekarang ini karena rumah yang saya tinggal di sebelumnya itu hancur, nggak bisa dipakai. Terus kami sedang membangun rumah belum jadi, tapi ternyata malah nggak hancur. Kami pindah. Jadi 2006 kami tinggal di situ. Kami menjumpai masyarakat kampung yang sangat peduli satu dengan lainnya, saling nyapa satu dengan lainnya. Alkisah ada seorang simbah tua perempuan, Mbah Putri yang sudah tua di depan rumah kami, berseberangan jalan dengan rumah kami. Terus itu kami tidak pernah menyuruh, nggak pernah meminta, tapi setiap kali saya pulang dari sholat subuh di masjid sampai di rumah, mesti sudah menjumpai simbah ini menyapu di depan halaman kami itu. Jadi awalnya saya kira itu hanya sesekali waktu gitu ya. Ternyata tiap hari sampai dia wafat diterusin anaknya Mas. Jadi sampai hari ini aku pulang dari masjid itu mesti sudah menjumpai anak perempuan simbah ini itu nyapu di depan rumah kami. Jadi halaman depan rumah, halaman samping rumah sampai jalan depan rumah kami itu disapu oleh orang yang kami tidak pernah meminta sama sekali untuk dia melakukan itu. Gitu. Nah itu kan kalau di kampung-kampung di Indonesia betapa mudahnya kita dapatkan resource seperti itu. Aku kalau kalau pindah, saya mau bersih-bersih tempatnya Mas. Ini ada almari mau saya pindah, ada kursi berat mau saya pindah. Oh kalau sendiri nggak kuat, saya kontak tetangga. Mas, bisa bantu di sini mau pindah ini. Oh ya Pak. Terus saya bilang, ini kayaknya kita nggak cukup berdua deh. Kamu boleh nggak bisa nggak ngajak teman kamu lainnya? Ya langsung ngajak tetangga-tetangga kan. Betapa mudahnya gitu ya melakukan tindakan seperti itu di kampung-kampung kita. Nah, itu kan contoh faktor kekuatan. Sekarang bagi teman-teman di Indonesia yang ada di Amerika, dengan segala keterbatasan baik secara konsep maupun secara aplikasinya, bahwa umumnya orang Barat itu individualis gitu, sehingga akhirnya mereka tidak saling gimana nyuruh tetangga, gotong kayak gini, pindah gitu ya, nggak kepengen di sini gitu kan. Lalu apa kekuatan-kekuatan yang bisa dioptimalkan? Jadi kata John Deferen, semua keluarga itu harus menemukan sebanyak mungkin kekuatan-kekuatan yang ada dalam keluarga itu, yang apabila suatu saat nanti keluarga itu menghadapi satu persoalan tertentu, dia sudah memiliki banyak kekuatan yang bisa dioptimalkan untuk menyelesaikan masalah itu. Potensi istilahnya. Potensi itu. Jadi kalau bisa ini perbedaannya memang nyolok sekali antara budaya kita itu budaya sosial ya. Kalau di sini kan budaya individual. Jadi orang lebih menyatakan aku daripada kita. Betul. Banyak kalau ini punya sudah urusnya orang lain lah. Ini saya ingat ada cerita dia keluarga teman sekantor itu, dia punya anak perempuan 19 tahun. Dia bilang, kamu sudah 18 tahun baru lulus SMA. Kamu udah waktunya keluar dari rumah ini. Padahal perempuan. Dia cerita sama saya. Masalah. Kamu pergi, get out dari rumah ini. If you want to live, you have to pay. Orang Amerika. Kantor dengan saya. Perempuan. Terus akhirnya anaknya keluar. Masalah. Tinggal di apartemen gitu Mas. Pokoknya orang tua nggak mau kenal. Dia bilang, pokoknya kamu bukan bagian lagi. Masalah. Sampai datang dia sama anaknya. Kamu kan saya bilang 19 tahun, kamu harus mandiri. Kamu terserah mau boyfriend kamu ini. Karena si ibunya kan masih ada rasa, itu bilang nggak apa di sini. Ya si bapaknya kan teman saya kantor itu bilang, wah ngerepotin sekali anak saya ini. Masalah. Saya harus bayarin tiap hari ini. Masalah. Iya. Saya bilang, kalau saya nggak bisa seperti itu. Iya. Beda banget. Jadi budaya individual sangat tinggi sekali di sini. Jadi dia menjadi sampai level gitu ya. Jadi mereka, makanya di sini kan anak umur 19 tahun udah 19 ya. 18 tahun lulus SMA, mereka udah cari kerja. Jadi kalau mereka nggak punya, ya udah kamu nggak boleh ke sini, tapi kamu bayar ke saya. Masalah untuk kamar
Kalau kamu kerja bersih-bersih ini nanti bayar. Mas, Ada itu. Nah, kaitan dengan ini kira-kira gimana ini? Jadi konsep ini kan konsep bisa jadi akan mengglobal ya. Karena kan bisa jadi orang-orang Indonesia di sini akan terpengaruh juga. Dan saya juga melihat nih, ada beberapa keluarga yang sudah ya seperti itulah. Begitu ada 20 tahun, udahlah kamu tinggal aja di sini, tapi kamu harus kerja. Nanti kalau udah kerja, saya belikan mobil, kamu harus bayar mobil ke saya dan sebagainya. Itu pelan-pelan akan terpengaruh kayak seperti itu. Jadi memang yang harus kita pegang itu kan kalau kita sebagai muslim itu ajaran Islam Mas ya. Jadi ini yang akan menyelamatkan kita. Jadi kalau kita semata-mata aspeknya budaya, memang betul akan sangat mudah terpengaruh. Di Indonesia juga kalau di kota-kota besar kan juga sudah beda Mas ya dengan di kampung-kampung gitu. Yang tadi saya ceritakan kampung saya tinggal di kampung. Di Bantul itu relatif hampir mayoritas wilayahnya itu wajahnya wajah desa kampung gitu. Yang wajah perkotaan itu sedikit gitu. Nah, di kota besar kayak Jakarta, Bandung, atau kota Jogja yang di kotanya gitu, itu ya budaya individualisnya kan sudah mulai muncul. Meskipun belum seperti di sini ya, tapi kan kalau kita hanya bicara budaya, betul bahwa itu bisa terpengaruh. Bahkan medsos apalagi sekarang kan dengan medsos, selalu kemudian dia ngerasa bahwa memang pengen hidupnya itu udahlah jangan direpotin oleh anak, lalu kayak ide pemikiran child free segala macam masuk ke Indonesia itu kan bukan budaya Indonesia. Tapi begitu kita kembalikan kepada ajaran Islam bahwa Islam menyuruh kita berumah tangga, nikah itu bukan maunya kita. Maksudnya kamu mau nikah enggak, bukan soal itu gitu ya. Tapi bahwa agama menyuruh kita untuk menikah, fitrah manusia menghendaki kita menikah. Kemudian punya anak itu adalah bagian dari cara meneruskan keturunan kemanusiaan gitu ya. Kalau di Amerika gereja apa itu Mas? Banyak Mormon. Nah, itu kan contoh itu pasti ada berpegang kepada nilai-nilai agama sehingga mereka nikah itu penting, punya anak itu penting kan, itu karena basic agama. Kalau kita dalam Islam juga demikian. Jadi sepanjang kita tetap menjaga nilai-nilai agama di keluarga kita, insya Allah tidak akan membahayakan ya. Kalau agama ini sudah mulai luntur dari rumah kita, itu yang nanti terus oleh budaya-budaya yang kita anggap ini Amerika ini maju jadi budaya lebih bagus, kita adopsi aja misalnya. Padahal kan memang iya betul ada yang bagus, tapi ada juga yang tidak bagus. Kita kan harus objektif ya. Yang bagus kita ambil tertibnya, bersihnya, mau antre, disiplin, bla bla bla, segala yang baik. Ambillah itu. Tapi yang nggak sesuai dengan nilai-nilai Islam ya jangan diambil. Kira-kira itu kan. Kayak misalnya agama itu terserah lo. Gitulah kalau kita umat Islam itu. Agama itu sedang Nabi aja mendefinisikan adil nasihat. Agama itu nasihat. Liman ya Rasulullah. Itu nanti di bagian akhir zaman beliau yang panjang itu li aimatil muslimin wa amatihim, itu sampai kepada pembesar-pembesar atau pemimpin-pemimpin yang Islam dan amatihim, semua umat Islam gitu. Jadi agama itu nasihat. Sedang yang nggak berhubungan keluarga saja gitu, bukan hubungan darah, kita aja disuruh nasihat menasihati, apalagi yang orang tua dengan anak gitu. Jadi kan ini lebih-lebih lagi gitu. Makanya saya kira ini pesan saya sekaligus ya sebagai penutup podcast kita pagi ini, teman-teman sekalian, bagi sahabatku yang berada di negara-negara minoritas muslim seperti Amerika, Eropa, Australia, Jepang, dan seterusnya, yang mereka itu individualitasnya sangat tinggi, menghargai hak kemanusiaan sangat tinggi. Satu sisi itu bagus, tapi sisi yang lainnya adalah dan mengabaikan peran-peran orang lain yang sebetulnya harus berperan. Kayak orang tua itu nggak bisa lepas tangan gitu dari bagaimana kondisi anaknya, tanggung jawab kondisi anaknya gitu ya. Walaupun anaknya sudah dewasa, tetap harus ada nasihat kepada anaknya. Ini yang kita jaga, suasana keberagaman di rumah kita, bagaimana menjalankan nilai-nilai Quran di rumah kita, bagaimana kita menjalankan sunnah Nabi di rumah kita, bagaimana kita melaksanakan secara umum aran-aran Islam dalam kehidupan kita, ya semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, kita jaga. Karena itulah yang menyelamatkan kita. Kalau kita nggak lagi peduli dengan agama, nggak lagi ngurusi agama di kehidupan kita, di rumah kita, maka kita mesti akan tergerus oleh budaya yang di sekitar kita. Anak kita jadi individual, nggak mau dengar nasihat orang tuanya. Aku sekarang sudah 18 loh, kamu nggak boleh ngatur-ngatur lagi, mau sholat apa nggak terserah gue. Itu kan kalau kita dalam Islam nggak kayak itu. Kita tetap harus sholat berjamaah ke masjid bareng ya, kayak di setiap sholat 5 waktu di sini ada ayah, ibu, atau ayah dan anak-anak, ada yang remaja, ada yang anak, itu kan bagus tuh, rekreasi supaya kemudian
remajanya juga ke masjid, kemudian anaknya juga ke masjid gitu. Beberapa kali saya ikut sholat sini menemukan anak kecil, menemukan remaja gitu. Itu kan satu konteks di mana Bapak Ibu itu bertanggung jawab loh terhadap kehidupan kamu dunia akhirat. Perkara suatu saat kemudian kamu nanti dewasa dan akan hidup sendiri, ya mandiri iya, tapi Bapak Ibu tetap punya kewajiban ngingatin kamu, nasihati kamu, doakan kamu, jaga kamu gitu. Ini yang dalam keluarga ya. Kalau kita dalam komunitas ya saling menguatkan di komunitas muslim. Kita sama-sama minoritas di Amerika ini sebagai muslim yang sedikit jumlahnya, kita saling menguatkan satu dengan lainnya. Tolerannya harus lebih tinggi, sabarnya harus lebih tinggi gitu. Karena kalau di Indonesia itu seandainya ada aku nggak mau sama kamu, temannya masih banyak yang muslim gitu. Tapi kalau di sini aku nggak mau sama kamu, lah temannya siapa nanti gitu. Jadi ini kan harus lebih sabar, harus lebih toleran, harus lebih bisa menempatkan diri empati pada orang lain gitu ya. Ini sesuatu yang harus kita tumbuh kembangkan. Begitu Mas Patriawan. Ya, terima kasih sekali Ustaz Cahyadi, Pak Cah. Banyak sekali yang kita dapat hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan banyak renungan bagi kita semua, terutama masyarakat Indonesia di Angga ini yang mungkin banyak terpengaruh oleh budaya individual. Kita sebagai bangsa yang berasal dari keluarga besar Indonesia yang terkenal dengan keramahan, kekompakan, dan kehidupan, mungkin budaya-budaya sosial seperti itu harus kita pertahankan. Dan kita jangan sampai kehilangan jati diri kita dan budaya individual yang akan menghilangkan kedekatan emosional kita, kedekatan sosial kita, sehingga kita lupa bahwa kita bertanggung jawab juga untuk generasi kita agar kita lebih dekat, sehingga kita bisa merangkum mereka untuk meneruskan generasi kita yang mungkin sebagai orang beragama Islam bisa meneruskan ke anak kita. Dengan tadi ya, insight yang kita terima dari Ustadz Cahyadi pagi hari ini, mudah-mudahan ini juga memberikan pencerahan bagi pemirsa sekalian. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.